Sehingga menghasilkan similarity index-nya itu ada 27%. Nah, Bapak Ibu yang kita lihat adalah similarity index. Jadi kita nggak melihat ini nih, ya. Kalau ini itu sumbernya, misalkan ini cost share itu termasuk internet source, berarti internet source berarti yang 22, yang 9% itu ada masuk di 22%. Kemudian Econ Journal juga internet source berarti yang 3% itu masuk ke 22%. Nah, ini juga sama internet source berarti yang 2% masuk ke 22%. Nah, kalau ini yang nomor 4 itu student paper ya, yang 1%, nah student paper itu masuk ke student paper yang 10%, demikian terus ya. Namun yang kita lihat itu ini. Jadi yang dikti lihat itu adalah yang 27%-nya. Ya, sedangkan kalau dikti itu di bawah 25% atau di bawah 20% yang diterima, berarti artinya kalau paper kita similarity-nya 27% berarti tidak diterima di dikti begitu. Artinya similarity-nya tidak memenuhi syarat, ini plagiarisme terlalu besar. Begitu, ya. Nah, apakah plagiarisme besar itu memang selalu tidak diterima? Nah, kita lihat plagiarismenya itu kemana, itu ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya supaya kita mengetahui plagiarismenya itu kemana, gitu ya. Kita lihat, Bapak Ibu. Nah ini, ya yang satu. Nah, kemudian permasalahan dalam Turnitin ini kita melihat yang pertama adalah paper kita sudah dipublish sehingga banyak diposting oleh orang lain atau lembaga lain sehingga similarity-nya besar sampai 90%. Padahal similar dengan paper kita itu sendiri. Padahal dia similar dengan papernya sendiri, Pak. Jadi misalnya paper kita misalnya publish di katakanlah di Econ Journal misalnya ya, publishernya di Econ Journal. Nah, kemudian ketika dicek di Turnitin ternyata samanya itu paling besar dengan Econ Journal itu, berarti artinya paper kita similarnya dengan paper kita sendiri begitu. Paper kita sendiri pada jurnal yang sama, betul lah maksudnya ya. Kalau paper kita sendiri pada jurnal yang berbeda, itu disebut plagiarisme, self plagiarisme. Jadi plagiarisme sendiri, itu nggak boleh juga, nggak boleh. Tapi kalau similar dengan paper kita sendiri yang pada jurnal yang sama, pada jurnal dan volume isu nomor yang sama, berarti artinya dia similar pada paper yang sama. Jadi similar pada paper itu sendiri. Nah itu biasanya 90% atau berapa besar gitu. Similar pada papernya sendiri. Kita lihat contoh lagi ya, yang contoh 2. Kita lihat yang contoh 2. Nah, kita coba lihat yang contoh 2-nya, Bapak Ibu. Di sini ada contoh 2, nih, nah ini. Nah, ini di International Journal ASEAN Social Science ya. Jadi International Journal of ASEAN Social Science ini di sini ya. Dia dipublishnya di sini. Kemudian abstrak juga tuh hampir semua similar ya dengan yang lain. Nah, semuanya tuh ya. Abstrak juga hampir tuh banyak juga yang similar, ini juga dengan yang lain kan. Warna merah itu. Ya. Nah, kita lihat di sini ada 31%. Nah, dia similarnya kemana? Similarnya ke sini. AES Web gitu, 21% paling besar nih. AES Web. Padahal kalau AES Web tidak similar dengan AES Web aja 31 kurang 21 cuma 10% kan similarity index-nya sebetulnya. Jadi dia sama dengan ini AES Web gitu. Coba kita lihat AES Web itu apa ya, kita klik AES Web itu, kan dia sama dengan AES Web nih 21%. Nah, ini apa? Dia similar kemana? Kita klik saja. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ternyata AES Web itu ada AESE. Jadi dia masuk ke jurnal Asian Scientific Research. Jadi artinya ketika saya cek ke dalamnya, ini ternyata dia nge-refer similar dengan jurnal dia sendiri, ya. Jurnal dia sendiri, jurnal ini gitu, ya. Jadi similarnya dengan jurnal yang ini, ya. Yang dia sendiri nih, yang ini, Bapak Ibu. Ini nih jurnalnya ke sini juga, ya. Yaitu ke International Journal Asian Social Science, ya. Jadi ke paper yang ini juga similarnya.
Nah, ke paper yang ini juga, Journal of Asian Scientific Research ya. Jadi masih ke jurnal ini juga lah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka biasanya reviewer di dikti itu akan melihat kesamaannya itu ternyata pada jurnal yang sama, pada paper yang sama di jurnal yang sama, 21%. Berarti ini tinggal dikurangi aja, 31% dikurangi 21%, berarti tinggal 10%. Berarti artinya dia 10% sebetulnya simulasi indeksnya itu ya, di luar jurnalnya dia yang sama. Sedangkan di jurnal yang lain, di student paper ada 3%. Nah, student paper 3%. Ya. Siapa student biasanya? Student kan suka tugas, suka dia banyak tugas begitu ya dari dosennya. Nah, tugasnya itu biasanya mengambil dari paper kita, mengambil di paper ini. Jadi yang plagiat itu, yang refer itu adalah si studentnya, bukan yang punya paper ini. Tapi yang refer itu adalah si studentnya, itu 3%. Itu bisa dicek juga. Nah, student paper itu papernya tanggal berapa, tahun berapa dipublish. Nah, jurnal ini tanggal berapa, tahun berapa dipublish. Ketika misalnya si papernya dipublishnya itu misalnya tahun 2010, sedangkan jurnal ini dipublishnya tahun 2009, berarti yang plagiat adalah student. Tetapi kalau student papernya itu dipublishnya itu tahun 2010 dan jurnal ini dipublishnya tahun 2011, berarti yang plagiat adalah jurnal ini. Nah, artinya 3% itu adalah plagiat kita. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika dicek ternyata student paper itu lebih muda tahunnya dipublish, berarti student paper yang plagiat. Berarti 10 dikurangi 3 lagi jadi 7%. Simile indeksnya sebetulnya. Nah, biasanya orang dikti atau reviewer akan melihat ininya juga Bapak Ibu. Jadi walaupun besar jangan khawatir gitu, upload aja ke dikti ya, diupload aja nggak apa-apa kalau mengajukan menjadi rektor kepala atau guru besar nggak masalah kok walaupun besar ya, nanti mereka akan mengecek juga gitu ya, mereka akan mengecek juga. Ya, kalau mereka ngecek. Kalau tidak ngecek, mereka akan konfirmasi ke kita. Ini similarity-nya 31% bagaimana? Nah, kita terangkan, jelaskan dengan bukti-bukti tadi. Begitu Bapak Ibu, ya. Itu contohnya. Nah, kemudian paper kita diposting di blog web orang lain, ya. Jadi paper kita seperti contoh yang nomor 3 tadi, atau orang lain yang plagiat pada paper kita, sehingga ketika dicek similarity kita menjadi besar. Ini kita lihat tanggal terbitnya yang tadi itu Bapak Ibu ya. Tanggal terbit yang tadi bisa kita lihat, contohnya ada di contoh 3 juga ya. Tadi contoh 2 di sini. Nah ini jurnal saya Bapak Ibu. Jadi jurnal saya yang dijadikan prasyarat untuk guru besar ya. Ini jurnal saya di Springer Plus. Ini Scopusnya Q1 ya. Kebetulan ini jurnal yang terbaik dulu waktu tahun 2016 waktu saya publish, ini jurnal yang terbaik ya di jurnal manajemen. Ini Springer Plus ya ininya. Nah, ini jurnal saya. Jurnal saya itu waktu di upload ke Dikti Bapak Ibu ya, plagiarisme itu segini Bapak Ibu, plagiarismenya itu. Pada persyaratan sebetulnya cuma 20%, tapi ini 30% similarity index. Coba bayangkan seperti ini nih, ketika saya mengupload. Akhirnya ada konfirmasi kan. Ada konfirmasi dari dari Dikti, ini bagaimana nih persyaratan utama Anda, ternyata similarity-nya 30%. Jadi nggak bisa digunakan nih jurnal ini sebagai persyaratan utama. Nah, saya jelaskan Bapak Ibu. Saya jelaskan waktu itu bahwa jurnal saya ini direfer sama orang lain di akun jurnal 10%. Direfer sama orang lain di akun jurnal 10%. Artinya apa? Artinya jurnal yang akun jurnal ini, yang orang lain itu, tanggal terbitnya, tahun terbitnya, lebih baru daripada saya. Saya tahun 2016, dia terbit tahun 2018. Artinya yang plagiat siapa? Saya atau dia? Begitu. Itu, kan saya balikan lagi ke Dikti. Coba yang plagiat saya atau dia? Dia publish tahun 2018, saya publish tahun 2016. Berarti yang plagiat siapa? Begitu. Jadi yang 10% itu siapa? Ini bukan saya. Kurangi, jadi saya tinggal 20%. Kan? Kemudian di ResearchGate. Ternyata ketika ResearchGate itu kita buka, lihat ya,
ternyata ini jurnal saya juga. Jadi jurnal saya yang ini yang Springer Plus, tetapi ya yang Springer Plus tetapi di refer di ResearchGate. Jadi jurnal saya yang Springer Plus ini di refer di ResearchGate. Ya, jadi jurnal saya yang di Springer Plus direfer oleh ResearchGate. Berarti ini masih jurnal saya juga nih yang direfer oleh ResearchGate begitu kan, yang diposting oleh ResearchGate. Artinya 5% ngurangi lagi. Dari 20 pada jadi 15. Yang 3 ini submitted to University of Central Lancashire. Ternyata ini student paper, ini terbitnya tahun 2017. Sedangkan paper saya tahun 2016, berarti saya ngurangi lagi 3%. Kemudian ini Nur Aini juga, ini sama. Ternyata dia publish 2019 Bapak Ibu. 3% publish 2019. Sedangkan jurnal saya publish 2016. Berarti artinya ini yang merujuk ke saya. Kan begitu 3%, berarti saya kurangi lagi 3%. Ya. Demikian seterusnya Bapak Ibu. Jadi bisa nah ini Springer Plus juga yang saya juga nih. Ya, berarti kurangi lagi begitu. Jadi jangan khawatir kalau similarity kita besar, merefernya kemana. Jadi kita bisa lihat ya. Bapak Ibu demikian. Nah kemudian di sini paper kita diposting di blog atau web orang lain. Nah tadi ya, saya udah lihatkan contohnya kalau di student paper, biasanya student paper itu di blog mereka atau di web mereka. Nah, kemudian nomor 4, ketika dicek Turnitin di komputer kita, file paper di database komputer kita ada. Gitu. Jadi ketika kita cek Turnitin di komputer kita, jadi misalnya nih, kita cek di komputer kampus misalnya, tetapi data paper kita itu dimasukkan di database kampus. Jadi data paper kita itu dimasukkan di database kampus, begitu. Sehingga apa? Sehingga data yang di database kampus itu terbaca oleh Turnitin. Jadi Turnitin itu bisa baca yang online, bisa baca juga yang offline. Terbaca oleh Turnitin sehingga besar. Ya, kita lihat contoh 4 ya. Kita lihat contoh yang nomor 4. Nah, kita lihat contoh yang nomor 4. Nah, ini contoh yang nomor 4. Nah, ini Bapak Ibu. Dia 90,3%. Hasil Turnitinnya 90,3%. Ternyata ketika dilihat 90,3% itu di mana? Ternyata ini kalau kita besarkan ya. Nah, ini 90,3%. Ternyata 90,3%-nya itu di mana? 90,3%-nya itu ternyata di sini. Di sini 90,3% Bapak Ibu. Ini itu apa? Ini itu adalah paper dia juga. Paper yang ada di database ya komputer, di mana komputer itu yang ada program Turnitinnya. Begitu. Ya, jadi ke paper dia juga begitu. Nah, ini juga sama paper dia kan tuh. Apria test paper dikonversi PDF sama kan? Apria test paper dikonversi PDF tuh. Sama. Ya. Nah, kalau yang ini bukan ya, ini lain. Tapi ini ke paper dia juga sih. 90,3% ditambah 12,5% itu di paper dia juga Bapak Ibu. Ya, kaget loh. Sampai 90,3% ininya apa? Similarity-nya ternyata nge-refer ke paper dia juga yang ada di database begitu secara offline. Nah, begitu. Nah, setelah kita cek Turnitin lagi dengan kita off-kan ya, yang offline-nya kita off-kan ya. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi ini ketika kita off-kan ternyata similarity-nya itu yang sebetulnya adalah 9%. Similarity-nya. Nah, jadi ketika kita off-kan itu bukan 90 sekian persen lagi, ternyata hanya 9% begitu ya. Ketika kita cek lagi. Ya, jadi jangan khawatir ya. Kalau similarity-nya besar, kita bisa cek di link-nya kemana dia similarnya. Ya, ke paper siapa dia similarnya. Demikian Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana agar similarity kita kecil? Nah, ini nih ya menjadi poin bagaimana agar similarity kita
kecil. Jadi kita tidak banyak. Coba, nomor satu. Nah, agar similarity kita kecil, maka tes Turnitin sebelum dipublish. Jadi ketika kita mau submit ke jurnal internasional atau jurnal manapun, kita mau submit, mau publish, tes Turnitin dulu sebelumnya. Karena banyak sekali jurnal bereputasi mensyaratkan untuk tes Turnitin sekali. Mereka akan menerima kalau similarity-nya maksimal 5% sebelum disubmit. Nah ini. Jadi mereka akan menerima similarity kalau maksimal 5% sebelum disubmit. Ini biasanya di Scopus Q1 dan Q2 ya. Mereka mensyaratkan similarity di bawah 5%. Begitu. Ya. Makanya tes Turnitin ketika paper itu kita buat setelah selesai tes Turnitin ya. Jadi jangan dipublish dulu, jangan disubmit dulu, tes Turnitin dulu. Nah, hasil tesnya disimpan Bapak Ibu. Nanti diperlukan ketika dia sudah publish. Ya, gitu. Nanti diperlukan ketika dia sudah publish. Jadi ketika dia sudah publish nggak perlu lagi tes Turnitin ya. Karena tes Turnitin yang sah itu adalah ketika paper itu selesai, itu sebetulnya yang sah itu. Kemudian yang kedua, hindari copy paste dalam penulisan atau mengutip karya orang lain. Jadi copy paste kita hindari, ya. Nah, jadi kan kita suka copy paste nih untuk mengutip dan sebagainya itu harus dihindari, ya Bapak Ibu ya, copy paste harus dihindari. Nah kemudian cantumkan sumber kutipannya. Jangan lupa kalau kita udah ngutip yang punya orang lain, cantumkan sumber kutipannya, kemudian tulis di daftar pustaka, ya, di referensi tulis sebagai referensi. Jangan lupa, walaupun hanya satu baris saja, walaupun hanya setengah baris saja, walaupun hanya seperempat baris saja, tulis sumbernya. Ya, bahwa kita itu memang mengutip karya orang lain, ini sumbernya. Ya, karena memang karya ilmiah itu banyak mengutip karya orang lain, memang harus begitu ya, tetapi harus dikutip sumbernya. Kemudian keempat, hindari pemakaian dokumen legal seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, itu dihindari ya, pemakaian ini terlalu banyak. Kenapa? Karena undang-undang dan peraturan pemerintah itu nggak bisa dirubah kalimatnya. Memang kalimatnya sudah baku seperti itu. Itu udah pasti akan similar nanti dengan yang lainnya. Kemudian yang kelima, gunakan teknik Google Translate. Nah ini rahasia ya Bapak Ibu, jangan dibilangkan ke siapa-siapa. Ini rahasia. Jadi untuk konsumsi kita saja, ini jangan ribut ke yang lain, rahasia ya. Jadi jangan dikasih tahu yang lainnya. Ini gunakan teknik Google Translate. Jadi contohnya begini, kalau misalkan yang bahasa Inggris nih, kalau yang bahasa Inggris, ya, yang bahasa Inggris itu kan ada Google Translate tuh Bapak Ibu ya. Nah yang bahasa Inggris itu, yang jurnal Inggris, misalkan kita ngutipnya di jurnal Inggris ya. Ada Google Translate kan, nah kita ngutip di jurnal Inggris, nah kemudian kita transit ke Indonesia. Setelah transit ke Indonesia, transitannya ke Inggris. Coba lihat kalimatnya pasti berbeda. Kalimatnya pasti berbeda. Jadi kita bisa membedakan kalimatnya sehingga jadi tidak plagiat, tidak similar gitu Bapak Ibu. Ya, ini trik rahasia nih, trik rahasia ya. Jadi misalkan yang bahasa Inggris, misalnya kita ngutip di jurnal yang bahasa Inggris satu paragraf misalnya ya. Nah paragraf itu dimasukkan di Google Translate ke bahasa Indonesia. Nah setelah dari bahasa Indonesia ditransit lagi ke bahasa Inggris. Maka kalimatnya akan berbeda. Nah kalimat berbeda itu yang membuat kita tidak similar. Yang nomor 6, gunakan cara paraphrase di Turnitin. Jadi harus pakai paraphrase ya. Harus gunakan paraphrase. Jadi paraphrase itu begini, misalnya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngutip satu jurnal, ngutip satu kalimat, kita baca aja, pahami kalimat itu. Terutama kita ngutip di yang berbahasa Indonesia ya, atau di jurnal yang berbahasa Indonesia, kita baca aja, kita pahami, kemudian kita tutup. Setelah kita tutup, kita tulis dengan bahasa kita. Ya, setelah kita tutup, kita tulis dengan bahasa kita, namun maknanya tidak berbeda. Jadi maknanya sama, tapi kalimat yang ditulis berbeda. Karena kita masing-masing itu akan menulis cara yang berbeda. Ya, kita itu kan unik. Jadi dosen A dengan dosen B, saya kasih tahu satu kalimat, maknanya sama, udah begitu kalimat itu saya hapus, silakan tulis lagi dengan makna yang sama seperti tadi, pasti tulisannya akan berbeda masing-masing dosen. Walaupun maknanya kan sama. Nah, itu adalah parafrase.
Jadi ketika kita ngutip jurnal, sudah dibaca, jangan copy paste, udah ditutup saja, kemudian kita tulis dengan bahasa kita sendiri, tapi maknanya berbeda. Misalnya, berdasarkan hasil penelitian, ini yang aslinya, berdasarkan hasil penelitian, ya, bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sehingga dengan kinerja pegawai, dengan motivasi yang tinggi, maka kinerja pegawai akan meningkat. Nah, pakai bahasa kita. Dari hasil penelitian siapa tahun berapa menyatakan bahwa motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Sehingga apabila perusahaan meningkatkan motivasinya, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pegawai pun akan meningkat. Tuh, kan maknanya sama, tetapi kalimatnya berbeda. Nah, itu adalah cara parafrase. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini, silahkan ya, untuk memperkecil similarity tadi. Nah, tetapi setelah tes Turnitin yang pertama, jadi ketika kita udah bikin paper dengan cara yang tadi, tes Turnitin yang pertama ternyata similarity masih besar, yang besarnya yang mana, kalimat yang mana. Nah, kalimat itu kita rubah lagi. Ya. Nah, yang besar kalimat mana, kalimat itu kita rubah lagi. Demikian seterusnya. Sehingga similarity-nya menjadi lebih kecil. Nah, untuk mengambil sumber kutipan itu menggunakan Mendeley, ya. Jadi kita sumber kutipan tadi nih, ya, cantumkan sumber kutipannya, ya. Itu sumber kutipan yang baik, ya, yang saya katakan baik, ya, yang saya juga gunakan, sehingga tidak menjadikan similar, itu adalah Mendeley. Kita lihat contohnya di sini ya. Contoh yang tadi, misalkan contoh 1 nih. Nah ini Bapak Ibu, lihat kita daftar pusakanya, lihat. Daftar pusakanya kita lihat. Nah daftar pusakanya kan ini kan nggak ada, cuman 1 nih, sedikit nih ya. Cuman sedikit, nggak ada yang ini kan, nggak ada yang similar gitu dari Turnitin daftar pusakanya, lihat tuh. Ya, kenapa demikian? Karena ini pakai Mendeley Bapak Ibu. Karena daftar pustaka kalau pakai Mendeley. Tapi kalau manual tidak pakai Mendeley, nanti ini akan terambil oleh Turnitin. Sehingga bisa dikatakan daftar pustakanya juga similar dengan yang lain. Padahal kan daftar pustaka kan similar, sama dengan yang lain, gitulah. Tapi kalau dengan menggunakan Mendeley, daftar pustaka ini jadi kelihatan tidak sama begitu dengan yang lain atau tidak terbaca oleh Turnitin. Ya, nah, itu contoh. Misalkan kita ambil contoh yang nomor 2 lagi, yang ini. Kita coba lihat yang ini di daftar pustakanya. Nah, ini juga daftar pustaka ini sama ya. Tuh, referensi ini kan sama, tidak terbaca oleh Turnitin ya. Jadi tidak dibandingkan dengan paper lain ya, berarti dia itu pakai Mendeley ya, atau pakai EndNote atau pakai yang lainnya. Software yang lainnya. Coba kita ada lagi contoh misalnya klik copy paste. Kemudian keywordnya juga kita copy paste. Kalau dia ada keywordnya, ini nih, keywordnya copy paste juga keywordnya, ya, tuh, ya. URL-nya, ada nggak URL-nya? Nah ini URL-nya nih, ada URL-nya, ya. Ada URL-nya juga bisa kita masukkan, ya, seperti itu. Ya. Oke, filenya juga bisa masukkan kalau ini di download. Jadi ini nggak perlu di-klik, kali ini unpublish, sudah unpublish, kita save aja. Ya, save. Nah, jadi sudah di save, tinggal kita masuk ke Word tadi. Ini itu adalah apa itu judi ya, judinya pakai Y. Laux ya. Kita masuk lagi ke Word. Nah di sini naik lagi, ada nggak laux tadi? Si laux, nah ada kan si laux kan? Tinggal kita klik. Enter. Si lauk, nah ada kan lauk judi Colorado tahun 2013. Nah coba kita lihat di sini otomatis ya di bawah itu ada.
Nah, otomatis nambah Bapak Ibu. Seperti ini ya. Otomatis nambah ya begitu di bawah. Ya. Kemudian misalnya kita ingin lihat lagi misalnya ini keuangan menurut siapa di sini kita lihat ya. Atau menurut John nih, mau ada John ada enggak ya yang John ini supaya sama nih. Klik ya, supaya sama John ini ada enggak di Mendeley. Kita klik aja Mendeley. Dicari literatur, si John ada enggak ya si John ya. Nah, John ini ada enggak, klik. Nah, John, si John. Enggak ada si John nih. Terus dimasukkan lagi, kita jawab ya. Kalau misalkan yang belum, bisa japri, kita bisa diskusikan secara lebih panjang lagi. Demikian Pak Reki, barangkali yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Prof. Nandan atas materi Turnitin dan Mendeley kita siang hari ini. Betul-betul sedikit sulit bagi kita pemula ya mungkin ya Prof. Kalau pemula mungkin agak sedikit bingung, tapi kalau diulang-ulang insya Allah akan kalau diulang-ulang ya. Harus diulang-ulang gitu, bisa sekali. Bapak Ibu, silakan yang ingin langsung request bertanya ke Prof. Nandan, kita persilahkan. Saya Pak Reki. Ya, perkenalkan nama institusinya, Pak. Baik, terima kasih. Gimana audio saya, Pak? Bagus, kedengaran. Prof. Nandan kedengaran? Bagus sekali, bagus banget. Oke. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum, Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal nih, Prof. Yang saya hormati ini luar biasa apa yang sudah dipaparkan. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dari institusi Stain Tengku Dirunding Melabu, Prof. Aceh Barat, Prof. Waduh, mantep Aceh itu ya, luar biasa. Wah, semangat orang Aceh ya, waduh. Siap. Masjid Raya, Bro. Backgroundnya Masjid Raya, Bro. Wah, Masjid Raya ya. Oh iya. Ya. Baik, Prof. Silakan. Langsung ke pertanyaan, Prof. Sungguh sangat menarik terkait dengan apa yang telah Prof sampaikan menyangkut dengan Turnitin. Iya. Banyak kita sebagai author itu terjebak dengan similarities yang dilakukan oleh beberapa editorial jurnal, khususnya yang terindeks Scopus maupun Sinta 1 dan 2 atau Q1 Q2. Namun ada sedikit berbagi pengalaman nih, Prof. Itu saya pernah sekali coba submit ke satu jurnal di Malaysia. Saya sudah melakukan Turnitin mandiri, saya pribadi. Itu hasilnya lebih kurang 20% hasil Turnitin yang saya coba cek langsung sendiri. Namun yang mengherankan saya ketika di editorial jurnal di Malaysia sana, malah hasilnya 25%, Prof. Lebih besar. Dengan menggunakan perangkat lunak yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Nah, ya, timbul pertanyaan saya, gimana, Prof? Hasilnya lebih besar, lebih kecil? Lebih besar ya? Malahan, Prof. Ya. Nah, yang sepengetahuan saya itu di Turnitin itu kan ada pengaturannya itu, Prof. Betul. Nah, ini yang jadi tanda kunci atau trik ini, Prof. Tentunya yang jadi pertanyaan saya. Mungkin masing-masing editorial tidak menyebutkan pengaturan Turnitin yang mereka lakukan di Turnitin mereka di sana. Berbeda dengan yang kita lakukan secara mandiri. Yang jadi pertanyaan saya, Prof. Sekiranya untuk tidak terlalu jauh lah penilaian perbandingan persentase similarities Turnitin yang kita lakukan mandiri dengan tim editorial jurnal itu, langkah apa yang kita lakukan, Prof? Tidak terlalu jauh lah persentase similaritasnya itu, Prof. Kita pengaturan di Turnitin kita itu bagaimana, Prof? Mungkin itu saja, Prof. Ya, oke. Jadi terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Ini dari Aceh ya, luar biasa. Semangat nih, backgroundnya juga Masjid Raya Aceh ya, luar biasa. Ya, siap, Prof. Oke. Baik. Jadi Jadi yang pertama adalah ini kita lihat ya. Kita masuk lagi ke sini. Nih.
Nah, Pak, kita lihat ini yang standar ini, Pak. Jadi yang siap. standar, exclude quote-nya di-off-kan saja, ya. Oh, siap. Exclude bibliografinya di-on-kan. Siap. Exclude match-nya di-off-kan. Oh, oke. Nah, ini nanti Itu standar. kalau tidak ada perubahan di dalam rujukan, ya, nanti akan sama dengan yang di Malaysia itu. Tidak akan berbeda. Oh. Itu yang pertama, ya. Siap. Nah, apabila berbeda, nah ini nih apabila berbeda, ya, kemungkinan detik per detik itu kan internet itu kan detik per detik, Pak, jalannya itu. Jadi kemungkinan yang punya Bapak ada yang merujuk orang lain, yang dipostingkan oleh sebagian tulisan Bapak oleh orang lain, ya. Biasanya oleh student, Pak, seperti ini nih. Seperti ini. Nah, biasanya oleh student, Pak. Nah, student paper ini, Pak. Oh. Nah, jadi ada pelajar yang mengutip paper Bapak, ya. Mengutip paper Bapak, kemudian dia publish-kan di webnya universitas. Itulah, ya. Kan sekarang kan paper-paper kan mesti dipublish-kan. Nah, itu mungkin saja sehingga Turnitin kita seolah-olah menjadi lebih besar, padahal yang merujukkan orang lain. Tetapi kok oleh Turnitin kan kebaca lagi. Ya. Betul, Bro. Itu ya gitu. Oke, itu mungkin jawaban saya, Pak. Udah bisa diterima ya, udah bisa dipahamin ya. Insya Allah, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain langsung share ke Prof. Nandar. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Sambil ini Prof ada pertanyaan dari kolom chat. Boleh, selain Turnitin, Prof, untuk pengecekan plagiasi, adakah aplikasi lain yang mungkin lebih akurat atau lebih mendekati dari hasil cek similarity-nya, Prof? Ya. Selain Turnitin gitu. Betul. Jadi selain Turnitin banyak ya, seperti similarity checker, ya plagiarism checker banyak sekali, ya yang ada. Dan sebelum kita tutup kegiatan sore ini, kira-kira, silakan Bapak Ibu. Jika tidak ada, Prof. Nandan close statement untuk kegiatan webinar kita siang menjelang sore ini dari Prof. Nandan untuk kita semua para dosen. Silakan Prof. Nandan. Iya. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan similarity yang besar. Ya. Jadi kita lihat dia similar kemana. Itu yang penting. Kita lihat dia similar kemana. Jadi ketika ditanyakan oleh reviewer, ya kita bisa menjawabnya. Begitu. Atau kita bisa mengurangi daripada similarity ini dengan tadi ya membuat standar tadi seperti exclude ya bibliografi di on-kan, di off-kan seperti itu yang tadi saya perlihatkan, itu bisa juga mengurangi itu. Jadi jangan takut dengan sebenarnya kalau memang kita nggak plagiat begitu ya. Kemudian yang kedua adalah referensi menggunakan Mendeley. Saya sarankan atau EndNote atau yang lainnya. Jadi sehingga referensi kita itu bisa online ya. Dan jurnal bereputasi biasanya ketika kita submit itu akan mengecek langsung referensi kita. Itu akan mengecek langsung referensi kita. Kalau referensi kita itu ternyata ada dan online, maka mereka akan menerima si editor. Tapi kalau enggak, itu akan membalikan lagi. Ya, saya kira demikian Pak Reki yang bisa saya sampaikan, dan semangat terus ya, terutama dari Indonesia bagian timur ada, Indonesia bagian sangat barat sekali juga ada, Aceh ya, juga dari Ambon tadi ada, dari Papua juga ada ya Pak Reki ya? Papua juga ada, Prof. Allah luar biasa, semangat. Siap. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya baru ini, luar biasa. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada mau japri dengan saya juga silakan. Saya terbuka ya untuk diskusi dengan teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Pak Reki. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Nandan Lima Krisna sudah memberikan materi kita untuk sore ini. Bapak Ibu, demikianlah kegiatan yang bisa kami berikan saat ini kepada Bapak Ibu semua. Kami juga dari panitia penyelenggara mohon maaf jika ada kekurangan dan lain hal yang tidak bisa kami penuhi secara sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Nandan atas Ya, atensinya. sama-sama Pak Eri. Ya. Terima kasih. Sama Prof. Pak Tamrin, Reki, terima semuanya kasih juga. sudah hadir. Ya, Pak Prof. Andi, Tamrin, ya, ada Prof. Tamrin. Prof. Tamrin ada ya. Ada Luar biasa Prof. nih. Prof. Waduh. Tamrin menyimak terus Saya- dari tadi. Saya kira tidak ada Prof. Tamrin nih. Waduh, kalau ada Prof. Tamrin jadi saya ini malu nih. Aduh. Prof. Ya. Tamrin di unmute dulu, Prof. Tamrin. Aduh. Prof. Tamrin luar Tamrin di biasa ya. unmute dulu ininya. Ya. Ah, Saya baru, Prof.